warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak pada benda. Sebelumnya Ibu pernah kemarin mengirimkan materi ya, mengenai materi tentang jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Selanjutnya pada pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan contoh pembahasan dari soal-soal materi sebelumnya. Nah, yang pertama misalkan ada contoh soal mengenai perpindahan dan jarak. Contohnya misalkan ada kasus seperti ini. Haikal bersepeda ke selatan jarak 42 meter, kemudian belok ke barat 16 meter dan belok ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Nah, hitunglah jarak dan perpindahan. Yang berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Jadi materi sebelumnya saya mau share materi tentang jarak dan perpindahan. Nah, kalau kasus seperti ini bagaimana? Nah, ini. Langkah pertama kalian harus menentukan arahnya. Misalnya saya membuat arah utara di atas, bawah selatan, kanan timur, kiri barat. Jadi posisi awalnya Haikal tadi berjalan ke selatan sejauh 42 meter, kemudian berbelok ke barat 16 meter, kemudian berbelok ke utara 30 meter. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan. Dimana kalau jarak itu total semua perjalanan atau semua lintasan. Berarti perjalanan dari awal 42 meter, kemudian berbelok lagi 16 meter ke posisi akhir 30 meter, jadi totalnya 88 meter. Itu ya. Kemudian kalau perpindahan itu kita lihat posisi awal ya, posisi awal dan posisi akhir. Jadi tidak perlu kita lihat perjalanannya melewati mana, tapi dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal dan posisi akhirnya bentuknya seperti segitiga ya, dia berbelok ini. Jadi serong hasilnya ya, dari posisi awal dan posisi akhir. Ini yang ditanyakan. Jadi kita perlu jarak ini yang miring ya. Berapa kalau seperti itu? Nah, kita buat jaraknya. Jarak ini 12, sininya 16. Caranya bagaimana, Bu? Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kalau Pitagoras, kalau segitiga siku-siku, berarti kalau ditanyakan bagian miring, otomatis kalian harus menggunakan rumus Pitagoras. Berarti akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini ya. Akar 400 yaitu 20 meter. Nah, berikutnya soal nomor 2, kelajuan dan kecepatan. Nah, bedanya kelajuan dan kecepatan, kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Jadi kelajuan itu jaraknya berarti total semua lintasan dibagi waktu, berarti jaraknya ada 88 dibagi 20, berarti 4,4 meter per sekon. Kemudian kalau kecepatan berarti perpindahan bagi waktu. Perpindahannya hasilnya berapa? 20. Waktunya ada berapa? 20. Berarti 20 bagi 20. Begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu materi gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan berarti kalian bayanginnya seperti ini. Gerak lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Nah, contohnya apa? Kereta api. Mungkin kalian ada beberapa yang sudah pernah naik kereta api, ada yang enggak ya. Jadi kalau kereta api kan geraknya tetap ya pada rel yang lurus. Atau enggak misalnya kalian bisa kasus naik motor tapi kecepatannya
tetap, nah lintasannya lurus. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kan, jalanan itu kadang ada yang belok, ada yang lurus seperti itu ya, jadi tidak bisa buat patokan. Nah, gerak lurus beraturan itu intinya apa sih? Kecepatannya yang tetap, mungkin ya, kecepatannya yang tetap. Terus kemudian ini contoh GLB ya, gerak lurus beraturan kereta api dengan kecepatan tetap di atas rel lurus. Kemudian ini ada grafiknya. Grafik V kecepatan terhadap waktu. Jadi gerak lurus beraturan grafiknya apa? Karena kecepatannya tetap ya, dia lurus terus ya. Berarti kecepatannya konstan atau tetap. Kemudian ini ada rumus ya. Rumus dari gerak lurus beraturan yaitu S per T. S itu sebenarnya perpindahan dibagi waktu. Nanti lihat kasusnya, bisa jarak, bisa perpindahan. Intinya kalau kecepatan itu ya jarak bagi waktu atau perpindahan bagi waktu. Kemudian contoh soal. Ada 2 contoh soal. Soal pertama, berapa kecepatan sepeda motor bergerak lurus dengan kecepatan tetap menempuh perpindahan 5 km selama 50 sekon. Oke, berarti yang ditanyakan soal nomor 1 adalah kecepatan. Soal nomor 2 yang ditanyakan adalah jarak, berapa jarak yang ditempuh. Nah, ini tadi sepeda motor ya, menempuh perpindahan 5 km. Nah, karena satuannya kita mau buat satuan internasional, yaitu kecepatan itu satuannya meter per sekon, jadi kilometer kita ubah ke meter. Jadi anak-anak yang belum paham mengenai konversi satuan harus dipahami dulu ya. Berarti kalau perpindahan 5 km, 5 ke kilometer diubah ke meter. Kilometer ke meter kan kali 1000 ya. Berarti 5 kali 1000 jadinya 5000. Kemudian untuk waktu di sini 50 sekon. Sekon itu sama seperti detik ya. Jadi gak usah bingung, Bu sekon itu apa? Sekon itu ya detik, itu sama. Kemudian ditanyakan adalah kecepatan. Jadi kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, berarti 5000 dibagi 50 ya. Nah, kita coret 5 dengan 5 berarti 1, hasilnya 100. Itu caranya. Jadi kalau mencari kecepatan berarti S per T. 5000 bagi 50. Ya, paham ya? Kemudian yang berikutnya, soal berikutnya ini dibalik ya. Jadi ditanyakan jaraknya. Diketahui kecepatannya, kecepatan itu lambangnya V ya, 30 meter per sekon, waktunya 0,5 menit atau setengah menit. Nah, kita ubah ke sekon dulu atau ubah ke detik. Menit, 1 menit itu berarti 60 detik atau 60 sekon. Otomatis kalau setengahnya, 0,5 itu setengah ya, setengahnya dari 60 detik ya berarti 30 sekon. Kemudian, nah yang ditanyakan jarak. Kita tahu kita memiliki persamaan atau rumus V sama dengan X per T. Nah, kecepatan adalah jarak bagi waktu atau perpindahan bagi waktu. Berarti kalau mencari X jaraknya sama dengan V kali T. Kecepatan dikali waktu. 30 kali 30 sama dengan 900 meter. Seperti itu ya Nana ya, ini misalnya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah gerak lurus berubah peraturan. Untuk gerak lurus berubah peraturan, berarti kan kalau tadi kan gerak lurus beraturan, berarti lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Kalau sekarang gerak lurus berubah peraturan, berarti ada kata berubah di situ. Berarti
gerak pada lintasan lurus yang kecepatannya berubah ya secara beraturan. Jadi dia berubah tapi kecepatannya itu berubah tapi secara beraturan atau secara tetap. Jadi tetap pada lintasan lurus. Jadi misalnya kalian naik sepeda motor nih, anggap aja jalannya lurus. Ya kalian bisa dipelankan atau diperlambat, kemudian digas lagi, seperti itu bisa, tetapi kecepatannya berubahnya tetap konstan atau beraturan. Nah, dalam istilah GLBB itu gerak lurus beraturan, ada istilah percepatan. Nah, nanti jadi ada kecepatan awal, kecepatan akhir, kemudian ada percepatan. Kalau kalian misalnya naik sepeda motor, kecepatan pertama misalnya kalian misalnya 30 km per jam, kemudian tiba-tiba jalanannya sepi nih, lurus, lah kalian gas lagi motor kalian percepat lagi, itu juga bisa, yaitu berarti GLBB asalkan lintasannya lurus ya. Kemudian grafiknya, perbedaannya tadi, kalau grafik GLB ini, lintasannya lurus ya. Nah, kalau grafik GLB ini lintasannya lurus ke kanan. Nah, kalau GLBB itu bisa diperlambat, bisa dipercepat. Berarti kalau diperlambat ke bawah, kalau dipercepat ke atas. Nah, jadi ibu tadi bilang kan, berarti kecepatannya itu bisa percepatannya bisa diperlambat, bisa dipercepat, tergantung keadaan, asalkan lintasannya lurus. Kemudian ada contoh soal GLBB. Nah, ini ya, sebuah mobil awalnya melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah 10 detik, mobil tersebut menambah kecepatannya menjadi 60 meter per sekon. Berapakah percepatannya? Kemudian yang berikutnya ada soal grafik. Grafik, hitunglah jarak sesuai grafik ini ya. Jadi untuk soal yang pertama, kalian bisa lihat ya, mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti ini kecepatan awal. Nah, kita bahas ini. Nah, diketahui V0 itu berarti kecepatan awal. Berarti awal mula mobil itu bergerak, berarti 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya 60 meter per sekon. Waktunya 10. Nah, berapa percepatannya? Nah, tadi saya lihat ya, saya sharekan materinya. Percepatan sama dengan VT min V0 per T. Jadi kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi waktu. Kecepatan akhirnya 60, kecepatan awalnya 20 dibagi 10. Berarti 40 bagi 10, 4 meter per sekon. Ini untuk percepatan. Kemudian soal berikutnya itu grafik ya. Jadi ada grafik. Kalian bisa lihat di situ ada gambar grafik dari 2. Kemudian itu ada kecepatan awalnya 2, kemudian dipercepat lagi, digas lagi mobil misalnya ya sampai 4 meter per sekon. Kemudian waktunya ini 10 sekon di sini nih waktunya. Berarti ini kecepatan awal, ini kecepatan akhir. Nah, cara pertama kalian cari percepatan dulu. Caranya sama. Percepatan berarti VT min V0 per T. Ini ya dapat 0,2 meter per sekon. Kemudian kita masukkan rumus jarak. Sini ya arahnya ya. Jarak berarti S sama dengan atau X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0 nya berapa? 2. Titik itu kali ya. T sama dengan 10 plus setengah kali 0,2 kali 10 kuadrat. 20 ditambah setengah
kali 0,2 kali 100. 20 ditambah setengah kali 20. 20 dibuat sama 2. Dapatnya 30 meter. Ini cara yang pertama. Jadi kalian pakai rumus seperti ini. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa menggunakan luas ya. Luas di bawah kurva. Asalkan grafiknya itu V terhadap ini ya. V terhadap T. Nah, kalian bisa menggunakan luas ini nih. Nah, luas ini. Baik ya, menggunakan luas. Luas ini. Sorry ya. Luas ini berarti ini 4, di sini 4, di sini 2, ini 10. Nah, itu. Nah, ini bentuknya apa? Oh, trapesium. Trapesium itu luasnya bagaimana? Luasnya trapesium jumlah apa? Jumlah sisi sejajar ini ya. Jumlah sisi sejajar 4 plus 2 bagi 2 dikali tingginya ini ya. Tingginya 10. Berarti 6, 4 plus 2 6 bagi 2 kali 10. 30 meter. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti itu anak-anak. Silahkan kita lanjut ke Google Classroom. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan beberapa soal. Nanti kalian bisa kerjakan, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.